Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Para pemirsa channel Subject Abu Yahya, baik di YouTube maupun di platform yang lain, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali melanjutkan pembahasan tentang muqaddimah seputar matan dan hafalan, yang insyaallah kita akan start dari kitab Rawaiul Mutun, yang mana kalau tidak salah kitab ini berisi 6 jilid, dan yang ada pada tangan saya ini adalah pada jilid kedua, Mutun Usul Tafsir wa Tauhid wal Qiraat. Adapun mutun-mutun yang lain, Qadar wa Masyafa'al, ada yang belum bisa dilacak ya keberadaannya, baik di pasar maupun di PDF ya. Padahal ini adalah terbitan cukup lama kitab ini, yaitu kalau tidak salah terbitan tahun 2012, tetapi ana cari-cari belum temukan kitab PDF-nya. Barangkali dari pendengar atau pemirsa yang menyaksikan video ini menjumpai kitab PDF untuk kitab Rawaiul Mutun ini, bisa hubungi saya. Setelah kita membahas sebelumnya tentang ta'rif matan atau definisi matan secara bahasa dan istilah, kemudian pembagian matan menjadi mansurah dan mandhumah, dan mandhumah terbagi lagi menjadi mandhumat fi ilmin muayyanin istiqlalan dan mandhumat limatnin muayyan, mandhumat yang bukan berasal dari nasar atau prosa tertentu yang dibuat nadhum setelahnya. Yang kedua adalah mandhumat yang dibikin dari, dikubah ulang dari suatu matan yang berbentuk mansurah atau nasr. Adapun sekarang kita akan membahas tentang ahamiyatul mutun. Sedikit kita membahas faedah tentang ahamiyah. Ahamiyah itu adalah nilai penting. Seakan-akan kita adalah menjawab mengapa kita perlu mempelajari hal ini. Itu disebut ahamiyah, berbeda dengan fadhail. Kemudian ada juga samarat. Kalau fadhail adalah nilai internal, nilai atau manfaat internal dari sesuatu yang akan kita pelajari. Adapun samarat adalah buahnya, manfaat eksternal yang akan dirasakan oleh orang yang mempelajari. Ibarat buah, misalkan kandungan buah itu ada seratnya, itu adalah fadhail. Adapun misalkan memperlancar peredaran pencernaan, itu adalah samarat. Wallahu taala alam. Disebutkan di sini oleh penyusun, takmunu ahamiyatul mutunil ilmiyah fi anan nadhira fi hadan nawam min at-tasnif yajidu fihi. Pentingnya matan ilmiah ya, pada fakta bagi yang memperhatikan nadham pada penyusunan ini ya, bagi yang memperhatikan pada nadham ini dari berbagai ya, dari penyusunan ya, letaknya adalah letak pentingnya adalah dia akan mendapati atau menemukan di dalamnya beberapa hal. Yang pertama adalah umqan ilmiyan yatajalla fi kasratil ma'lumat, ya, kedalaman ilmu yang tampak di banyak ilmu ya, di banyak informasi, maklumat. Wa tanawu'iha, keragamannya, wa tartibiha tartiban muhkaman, dari sisi banyaknya informasi yang disampaikan, keragamannya dan susunannya yang kokoh ya.
Yang kedua, idhafatan ila ma fiha minal fawaid wal idhafat allati la tujadu fil mutawwalat. Selain itu, ya, terdapat juga fawaid, ya, manfaat-manfaat, kemudian idhafat, yaitu tambahan-tambahan yang tidak didapati dalam kitab-kitab yang tebal. Walaupun kitab nazam itu tipis, kadang-kadang cuma 3 lembar, 2 lembar, tapi kalau dijelaskan bisa sampai ratusan lembar, ya. Dan itu mencukupi. Kemudian yang ketiga, takwinu suratin mujmalatin lil fannil ladzi ulifat fihi, yaitu membentuk gambaran global atau membentuk gambaran umum pada suatu bidang yang ditulis di dalamnya. Yastati'u talibu al-ihatata biha fi zamanin qalil. Seorang penuntut ilmu dapat memahami atau menguasai suatu ilmu pada waktu yang sebentar. Wa ma hiya illa madkhalul lil ulum wa laysat hiya al-ghayah wa ilaiha nihayah. Tapi perlu dipahami bahwasanya mempelajari nazam, mempelajari mandumah, ini adalah hanya sebatas pengantar atau muqaddimah untuk ilmu-ilmu pada bidang tersebut, bukan tujuan dan bukan pula akhir dari suatu keilmuan. Bal hiyal asas wal bidayah, tetapi dia adalah pondasi dan permulaan. Maka ketika kita sudah mulai mahir, misalkan dalam suatu bidang ilmu yang kita pelajari dari matan, ya, maka itu hanya sebatas permulaan. Harus kita lanjutkan secara tadarruj, secara bertahap sehingga kita mencapai puncaknya. Kemudian yang keempat, innal ilma alladhi fil mutun aktsaru minhu fima talaha minal mu'allafatil hadisah. Sesungguhnya ilmu yang terdapat di dalam mutun lebih banyak dari apa yang dibaca dari tulisan-tulisan modern, ya, kecuali tulisan modern tersebut juga digubah atau dibentuk dalam bentuk matan, ya, dengan kalimat-kalimat yang ringkas, yang mudah dihafal, baik secara bentuknya adalah nasr ataukah manzumah ataukah nazam. Wa a'zamu faidatan, dan faidahnya lebih besar, lebih agung. Kemudian yang kelima, hadhil mutun yahtaju darisu laha ila sabri wal jiddi wal ijtihad fi fahmiha. Maka tetapi di sini perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kata penulis, hadhil mutun yahtaju daris laha ila as-sabri wal jiddi wal jihad, ya. Matan-matan ini itu bagi seorang penuntut ilmu butuh kepada kesabaran untuk memahaminya, butuh kepada ketekunan, butuh kepada kerja keras. Wa yukawinu hadzal jiddu wal ijtihad malakah, yang dengan ketekunan tersebut, kerja keras tersebut membuahkan kemampuan ilmiah, la tujadu li ghairi darisya, yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak mempelajarinya, ya. Berbeda dengan orang yang hanya menyimak, tidak menghafal sedikit pun dari pelajaran yang disampaikan gurunya, tidak pula mencatat, maka tidak akan sama dengan orang yang mencatat ataukah berusaha membeli kitabnya, mengunduh PDF-nya dan seterusnya, lalu dia mempelajari dan menghafalnya, kemudian menelaah syarahnya dan seterusnya. Ini akan melatih kemampuan ilmiahnya dia, ya. Kemudian yang keenam, innal ghumudha alladhi 'ibat bihil mutun laisa mimma yu'ab, ya. Ketidakjelasan yang dianggap menjadi aib, ya, dianggap sebagai kekurangan, ya, dianggap sebagai kekurangan dari matan-matan
itu sebenarnya bukanlah aib bagi keberadaan mutun tersebut, bal huwa fil haqiqah madkhun laha laqad hafiha, ya, bahwasanya matan yang dianggap sebagai aib karena tidak jelas, mungkin membingungkan untuk difahami, pada hakikatnya itu adalah pujian untuknya, bukan celaan. Li'annahu la yastawi man yahsulul ilma bi yusrin wa suhulah. Tidaklah sama orang yang mempelajari, ya, tidak sama antara orang yang mendapatkan atau memperoleh ilmu dengan mudah dengan waman yahsuluhu bikaddin wa masyaqqah wa ana'in, dengan orang yang memperoleh ilmu dengan kerja keras, kesulitan dan perjuangan. Wa aina mustawa hada min dzak, di manakah kesamaannya antara tingkatan orang yang memperoleh ilmu dengan mudah, berleha-leha di tempat tidurnya sambil rebahan, sambil makan kuaci atau sambil makan kacang rebus, kacang goreng, dengan orang yang harus menahan punggungnya agar tidak bersandar, ya, menahan matanya dari rasa kantuk, harus senantiasa menyimak penjelasan guru dan mencatatnya atau mencatat faidahnya. Tentulah tidak sama. Wa bihadza yushrafu qadrul alim wa tafadulu atau wa tafdulu manzilatahu wa tafdulu manzilatuhu, atau dibaca wa tafadulu manzilatihi. Oleh karena itu akan terangkat kadar seorang alim dan kedudukannya lebih utama, walau kana al-ilmu kulluhu bayyinan lastawa fi ilmihi jami'u man sami'ah fayabtulul tafadul. Seandainya ilmu itu adalah sama-sama jelas bagi semuanya, tentunya akan setara pada keilmuannya seluruh orang yang mendengarkannya, sehingga tidak ada lagi perbedaan tingkat, keutamaan dari orang-orang yang mempelajarinya. Orang yang mempelajari dengan kesungguhan sama dengan orang yang bersantai-santai. Orang yang sering datang ke majelis ilmu sama dengan orang yang jarang bahkan tidak pernah datang ke majelis ilmu. Ini tentunya bukan suatu kebijakan, bukan suatu keadilan. La yastawul ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian yang ketujuh, al-mutun tajma'u haqa'iqal ilmi fi waraqatin yashalu hifdhuha wa yashalu istikhdaruha fi durus. Al-mutun mengumpulkan hakikat-hakikat ilmu fi waraqatin yushalu hifdhuha, ya, mengumpulkan berbagai hakikat ilmu pada beberapa lembar yang mudah untuk menghafalnya. Wa yashalu istikhdaruha, mudah untuk didatangkan kembali atau disampaikan kembali di dalam pelajaran. Wal munasabat, dalam berbagai kesempatan. Kemudian nilai penting matan adalah al-alim innama yamtazu bi fahmil ghamid wa idrakil ba'id wa hil mustaghliq, ya. Seorang alim hanyalah dianggap istimewa, dianggap unggul dengan memahami hal yang rumit, yang membingungkan, dan mencapai pemahaman, ya, al-ba'id, yang jauh, ya. Wahilil mustaghliq, dan dapat menguraikan perkara yang rumit atau ruwet. Wa dzalika la yakunu illa bi ta'widil mar'i ala syai'in minas sha'ab. Hal itu tidaklah mampu diperoleh, tidaklah mampu dicapai kecuali oleh orang yang membiasakan sesuatu yang susah. Liyumarrina aqlahu ala hilli ma yumasiluha, untuk melatih akalnya
dalam menyelesaikan, dalam menguraikan apa yang semisalnya. Wa kama annal mar'a riyadi la yakunu qawiyan ala hamlil asqal illa bita'awud ala ahmalin saqilah. Sebagaimana seorang atlet olahraga, la yakunu qawiyan, tidaklah dia menjadi kuat untuk mengangkat beban yang berat kecuali dengan membiasakan beban yang berat secara bertahap. Ya, fi dzalik kadzalika la yakunu aqluhu qadiran ala hillil as-sa'ab illa idza awwada aqlahu ala hilli masalin awisah. Ya. Begitu pula, ya, sampai mana tadi belajar. Begitu pula akalnya, ya. La yakunu aqluhu qadirun, akalnya tidak mampu untuk menyelesaikan, menguraikan perkara yang sulit apabila tidak membiasakan akalnya menyelesaikan masalah-masalah yang rumit di dalam pembelajarannya, mutadarijan, secara bertahap fi dzalik, ya, pada hal tersebut. Kemudian yang kesembilan, alladzina yuhituna bil mutun wa yutqinunaha wa la yashtakuna minha aqrab ila al-ibtikar wa ilal ijtihad min ghairihim. Orang yang menguasai matan, mendalaminya, dan tidak mengalami keluhan darinya, maka orang tersebut lebih dekat kepada orisinalitas. Bahkan dia bisa dikatakan lebih memiliki potensi untuk kreativitas dalam menghasilkan karya-karya yang mutahhir, wa ilal ijtihad, kepada kesungguhan dari selainnya. Wa man qala 'anil mutun innaha ghamidatun wa 'amiqatun qad yakunu kalamuhu hadha min 'adamil qudrah 'ala al-fahm. Adapun orang yang mengatakan terhadap mutun itu ya ghamidah, ya, membingungkan, enggak jelas, 'amiqah, ya, saqil, berat, terlalu dalam, maka barangkali kata-kata ini adalah berasal dari orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya. Kemudian yang ke-10, wujudu ba'din nasi mimman i'tanal bil mutun wa lam yuflih la yuhkamu bihi al aktsar. Keberadaan sebagian orang yang memperhatikan atau terjun untuk mempelajari matan lalu tidak berhasil, maka hal ini tidak menjadi, ya, hakim, tidak dapat menghukumi atas kebanyakan yang lain yang berhasil. Kemudian yang ke-11, an-nadhiru fi tarajumil ulama wa kaifiyatu talabil ilmi bin nisbati lahum. Orang yang memperhatikan pada biografi ulama, bagaimana tata cara dia menuntut ilmu, yudriku tamaman sihhata hadhihi tariqah, maka ia akan mendapati dengan jelas kebenaran metode ini. Walaupun metode ini tidak masyhur di kalangan penuntut ilmu umum, tetapi ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu pondok pesantren. Ya. Bukan berarti tabu kalau bahasa kita untuk diajarkan di kalangan umum, tetapi kadang-kadang kita memang tidak siap atau tidak mau siap. Seharusnya kita ketika mengenal metode ini, digeluti oleh ulama, ditekuni oleh ulama, hendaknya kita pun mengikuti metode ini, bukan kita membatasi diri dengan apa yang dibiasakan oleh ulama. Salaf siapakah yang kita ikuti apabila mereka menekuni suatu bidang ilmu, menempuh metodologinya, lalu kita menempuh metodologi yang lain? Apakah metode kita lebih baik dari metode mereka? Tentu kita tidak merasa demikian. Kemudian yang ke-12, hadzal uslub min at-tasnifi
yurabbi fadilatal bahsi wat tamhis. Metode dari penyusunan ini akan mendidik atau mengajarkan kebiasaan mencari dan meneliti. Wa yunmi hilyatas sabri wal i'timadi 'ala nafsi, dan menumbuh kembangkan perhiasan sabar dan kemandirian. Wa yu'awwidu 'ala diqqatil mulahadhah, dan melatih ketelitian dalam pengamatan atau dalam bahas. Demikian ada sekitar 12 keutamaan kita mempelajari mutun dibandingkan apabila kita langsung mempelajari nasr yang tidak berbentuk mutun atau dalam bentuk mutawalat, yang sekiranya kita hal ini menjadikan kita lebih bersemangat dalam mempelajari kitab-kitab matan ulama yang berbentuk mansura atau manzumah. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.